Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak ya melihat ya, kembali mencermati badut of the year ya, yang apa ya istilahnya aku anggap sebagai badut lah. Siapa lagi kalau bukan Mbah Udin ya. Beberapa jam yang lalu dia itu membuat satu konten ya, judulnya itu samakah Allah orang Islam dan Allah orang Kristen. Judulnya seperti itu. Dalam khotbah kurang lebih sekitar 28 menit itu, kalau aku lihat ini makin gak karu-karuan ini. Khotbahnya kayak orang mabuk. Tapi sebelum menganalisa dan menilai, mari kita saksikan video berikut. Saudara-saudara, pertanyaan yang diajukan ke saya, samakah Allah yang disembah oleh orang Kristen dengan orang Islam? Itu banyak sekali pertanyaan dari netizen selama siaran saya. Sama nggak, saudara-saudara? Kalau menurut saya sama saja. Kita lihat dulu di dalam Al-Quran surat ke-3, Quran surat ke-3 ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyrik bih. Berkatakanlah Muhammad kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, marilah kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya. Ayat ini muncul 610 tahun setelah zaman Yesus Kristus. Nah, Muhammad ingin mempersamakan antara apa yang disembah oleh kita dengan apa yang disembah oleh Muhammad. Mari kita kaji supaya tidak gagal faham ya, tidak gagal faham. Di dalam Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29 demikian tulis Paulus kepada jemaat di Roma. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Nah, timbul keributan atau percecokan atau diskusi yang tidak membuat mereka panas kalau orang Kristen. Tapi kalau orang sebelah sono, wah pokoknya bisa berantem, bisa cakar-cakaran. Kenapa Paulus ngomong seperti ini? Karena dia adalah penginjil. Maka di dalam menginjil, apa yang menjadi bawaan orang itu kita samain aja. Kita okekan saja sama. Begitu.
Wah, tetapi jangan ikut dengan persembahan mereka. Jangan ikut apapun yang mereka persembahkan itu, lalu kita larut di dalam ibadah mereka, sama saja ibadah dengan mereka. Tidak demikian maksudnya. Maka yang inti dari semuanya ini adalah samakan dulu kalau kita sedang menginjil. Kalau kita sudah mengatakan pertanyaan itu, oh Pak Saifuddin, apakah sama yang disembah? Itu tadi teman-teman khotbah dari Mbah Udin ya. Kalau aku anggap sih bukan khotbah ini, tetapi ini pengakuan jujur sebuah trik penginjilan. Pengakuan jujur tapi tolol begitu. Sebuah trik tetapi disampaikan di ruang publik begitu. Kemudian yang terlihat itu bukan konsistensi dalam sebuah akidah, melainkan adalah mempermainkan akidah. Jadi hal yang sangat fundamental ini dimainkan oleh Mbah Udin sebagai sebuah trik konyol ya, trik penginjilan yang mirip bunglon lah. Ketika dia tadi menampilkan ya satu ayat dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 64 ya, soal kalimatus syawa. Kalimatus syawa itu semacam istilahnya itu satu kalimat yang sama yang dianjurkan oleh Al-Quran ketika berselisih dengan orang-orang Yahudi pengikutnya Nabi Musa, kemudian Nasara pengikutnya Nabi Isa itu, kalau ada perselisihan maka yang harus dilakukan itu adalah mencari satu titik temu dalam hal akidah. Artinya para pengikut Nabi Musa, kemudian pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Muhammad SAW itu punya satu kesamaan ya, yaitu menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Meskipun dalam kalangan Yahudi ya, Yudaisme itu menyebutnya dengan penyebutan yang berbeda ya, YHWH, sementara orang Islam menyebutkan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu bukan sebuah yang penamaan atau penyebutan itu bukan sebuah sesuatu yang fundamental, tetapi bagi orang Islam dan orang Yahudi ya, praktisi Yudaism sekarang, mereka itu mengakui sebenarnya Allahnya itu sama, Tuhannya itu sama ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya Tuhannya orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Tapi di sini yang menarik itu Mbah Udin ya, tadi dengan jujur mengatakan bahwa kalau untuk penginjilan itu boleh ngomong atau boleh menyamakan antara Allahnya orang Islam dengan Allahnya orang Kristen, itu sama, begitu boleh menurut Mbah Udin, demi trik penginjilan. Dia mengutip perkataan Paulus. Jadi makin konyol nih Mbah Udin. Kalau untuk trik penginjilan boleh menyamakan, tapi nanti kalau untuk internal jangan, nanti kita bedakan lagi begitu. Ini sama kayak yang pernah dia sampaikan ya, ketika ditanya Nabi Isa sama Yesus sama atau enggak. Kalau untuk trik penginjilan sama, kalau untuk penguatan internal enggak sama. Model-model penginjil seperti ini, tokoh agama seperti ini yang mempermainkan sebuah akidah dalam versi mereka demi kepentingan memurtadkan orang, ini kan hal yang lucu gitu loh. Jadi ini penginjil bunglon. Saudara-saudara ngerti? Oke, kalau sudah ngerti. Kalau nggak ngerti ya nonton aja dulu. Kalau orang Islam mengatakan begini, La ilaha illallah.
tiada Tuhan selain Allah. Itu orang Islam. Tiada Tuhan selain Allah. Tetapi orang Kristen berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 20, 1 Yohanes 5 ayat 20, maka bunyinya begini. Karena tiada Allah selain Yesus Kristus. Tiada Allah selain Yesus Kristus. Mereka bilang tiada Tuhan selain Allah. Orang Kristen tiada Allah selain Yesus. Sudah jelas 600 tahun yang lalu muncul Islam, bikin Allah yang baru. Allahnya itu nggak kenal saya. Kecuali yang saya hadapkan wajah saya selama 40 tahun sampai jidat saya hitam ke batu hitam. Itukah Allah? Saya nggak tahu. Tetapi penjelasan Alkitab sungguh luar biasa. Oke? Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau Muslim bilang la ilaha illallah, maka kita tiada Allah selain Yesus Kristus. Sebab apa? Itu tadi teman-teman poinnya dari Bahrudin itu. Jadi poin yang dipaksakan ya. Ketika dia mengatakan ya umat Islam itu la ilaha illallah. Tetapi kalau Kristen itu tiada Allah selain Yesus Kristus. Ternyata Bahrudin ini wanes juga ya. Jadi prank ini buat para Tritunggal, para pengikut Trinitas, prank ini. Ternyata Bahrudin ini wanes ya. Dia mempercayai satu Allah yaitu Yesus. Padahal kalau dia jujur pada isi Bible sendiri ya, bukan penafsiran dia yang akrobatik ya, tidak ada satupun ayat dalam Bible yang menegaskan bahwa Yesus itu sebagai Allah, itu tidak ada. Sebagai Theos juga nggak ada, sebagai God juga tidak ada. Yesus dalam Bible itu Lord, Tuhan. Itu kalau dia mau jujur pada isi kitab sucinya. Jadi sebenarnya Bahrudin ini juga tidak konsisten, tidak mengimani secara benar, tidak mengimani apa yang tertulis, tetapi lebih pada penafsiran akrobatik. Karena kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 3, di situ sudah sangat jelas ya. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Ayat ini sudah sangat tegas ya. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu syaratnya ada dua. Mengenal Engkau di situ, istilahnya kalau dalam Kristen itu Bapa ya, sebagai satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Syarat yang pertama itu. Yang kedua, mengenal Yesus yang telah diutus. Jadi konsep ini sebenarnya syahadah di era Isa Rasulullah SAW, mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, kemudian mengimani Isa sebagai Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tafsir ini dijungkir balik oleh Bahrudin dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi ini tafsir akrobatik. Oke teman-teman, jadi dari video ini bisa kita lihat ya, untuk hal akidah saja ya, untuk hal akidah yang merupakan sesuatu yang sangat fundamental soal ketuhanan, demi penginjilan Bahrudin itu memakai trik gerombolan ya. Jadi samakan dulu
nanti dibedakan. Kira-kira orang yang seperti ini layak jadi penginjil atau jadi pelawak ya. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Selain itu ada prank juga pada penggemar Mbah Udin dari kalangan Trinitas atau Tritunggal, bahwa ternyata Mbah Udin ini adalah oneness, percaya bahwa Yesus satu-satunya Allah yang benar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.